pertanyaan berikutnya, kalau kita adalah ruh yang sedang diberikan kemasan, kita datang ke sini dipilih untuk melakukan sebuah tugas dalam tanda petik. Oke, saya kasih contoh sederhana. Oh, ternyata diri kita ini berlapis-lapis nih. Jadi kalau saya sebut ini sebagai manusia, ternyata faktor paling luar manusia itu adalah jasadnya. Dan ternyata bukan hanya jasad nih yang kita punya. Ternyata bagian core atau inti dari kita, kehidupan kita itu adalah ruhnya. Oh, minimal sekarang kita udah tahu nih, saya punya jasad dan saya adalah ruh. Saya adalah ruh yang sedang diberi kemasan jasad untuk menjalankan tugas. Nah, gitu kira-kira. Pertanyaan berikutnya. Di mana-mana penugasan itu pasti ada satuan waktu. Pasti ada satuan waktu. Nggak ada penugasan yang selama-lamanya, nggak ada. Maka itulah kenapa hidup selalu dibatasi dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah ambang akhir dari penugasan kita. Setiap kita punya batasan waktunya masing-masing. Maka nanti akan kita bahas lebih dalam tentang waktu, betapa pentingnya sadar akan waktu gitu. Karena kita sekarang lagi bergulat dengan waktu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa perlu ada kematian? Kenapa sih manusia harus mati? Nggak hidup aja terus. Kenapa harus dikasih waktu? Karena semua penugasan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka banyak kitab suci mengatakan, emang kamu aku ciptakan main-main gitu kata Tuhan, kata Allah. Bahwa segala yang aku ciptakan ini pasti ada tujuannya. Dan nggak ada yang sia-sia gitu. Meskipun nanti kita akan mengerti, kehidupan ini juga disebut sebagai permainan. Tapi permainan yang tidak bisa diisi dengan main-main, itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi, kayak ini banyak nanya supaya kita bangun nih gitu. Karena biasanya pertanyaan itu menggugah kesadaran. Dan supaya kita sama-sama bisa saling belajar gitu ya kira-kira. Apa yang dipertanggungjawabkan? Ingat waktu di awal tuh ada statement, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang. Yang akhirnya pertanggungjawabannya tidak membawa kita untuk pulang dalam keadaan baik gitu misalnya. Saya rasa kita semua pengen endingnya dalam keadaan husnul khotimah kan. Tapi kan dalam tanda petik husnul khotimah di ujungnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Pertanggungjawabannya harus baik gitu. Maka kenapa sih kita harus waspada dalam melakukan apapun? Karena mengingat bahwa apa yang kita lakukan selalu terrecord, tercatat sebagai pertanggungjawaban kelak gitu kira-kira. Nah, ini yang paling penting. Apa yang dipertanggungjawabkan? Apakah jasad kita? Apakah ruh kita? Dan mungkin ini juga sesuai dengan studi gitu ya. Banyak yang belum bisa membedakan mana jasad, mana ruh, dan mana yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita akan lebih dalam lagi nih. Ternyata kalau kita berbicara jasad, jasad itu expirednya di tempat pemakaman umum selesai. Karena jasad terbuat dari tanah, akan kembali ke tanah. Jadi bukan masalah jasad nih yang dipertanggungjawabkan. Karena waktu kita bahas software dan hardware, tangan ini melakukan sesuatu bukan karena kehendak tangan, tetapi kehendak software yang mengendalikan tangan. Maka tangan ini hanya alat, tergantung programnya. Kalau programnya baik, tangannya akan baik. Programnya buruk, tangannya akan digunakan untuk keburukan. Maka selalu ada dua mata uang gitu. Ada baik dan buruk dalam sesuatu gitu. Nah, berarti yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan faktor fisiknya, tetapi programnya. Dan program itulah yang namanya adalah bukan ruh, bukan jasad yang dipertanggungjawabkan, tetapi inilah yang disebut dengan yang namanya jiwa. Atau dalam bahasa Arab disebut nafs. Maka kenapa konteks mati selalu diidentikan dengan nafas? Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan, mengalami yang namanya maut atau kematian itu sendiri gitu. Oke ya, sampai sini minimal kita ngerti dulu. Oh, ada jasad fisik. Oh, ada jiwa programnya. Oh, ada ruh
esensinya. Dan ketiga hal ini menyatu dalam diri kita, itulah yang disebut dengan yang namanya mulia dan sempurna. Kesempurnaan kita karena ada 3 part penting, yaitu jasad, jiwa, sama ruh. Pernah dengar ya bahwa kematian itu adalah dicabutnya nyawa. Jadi kematian itu urusannya sama nyawa. Nah, terus kalau kita balik ke catatan tadi, nyawa ada di mana ya? Kok di sini cuma ada ruh, jiwa, sama jasad? Ternyata yang disebut tekan dengan nyawa atau senyawa adalah perpaduan antara ruh sama jiwa. Itulah yang disebut dengan yang namanya nyawa. Maka kalau orang dicabut nyawa, dia meninggal. Tapi kalau jiwanya aja yang dalam tanda petik dicabut, dia bisa dalam keadaan tidur. Maka setiap malam sejatinya kita mengalami kondisi di mana jiwa kita sedang digenggam oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah atau oleh Tuhan. Maka waktu tidur, program kita nggak nyala. Maka nggak ada orang yang bisa berbuat jahat, nggak ada orang yang bisa berbuat baik dalam keadaan tidur. Gitu ya, pada tahapan ini, setidaknya kita ngerti dulu, oh ada jasad, oh ada jiwa, dan oh di situ ada ruhnya.